Kontra. Perkenalkan, nama saya Hania Belumia dari tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Arterio Firdaus sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ayusta Putri sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Putri Putri sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Cahaya Aulia Zara sebagai tim pro. Dan ini adalah contoh video dari materi debat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tema debat, apakah game online lebih banyak berdampak positif atau negatif untuk remaja. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Arterio Firdaus sebagai moderator bersama partner saya. Saya Ayusta Putri sebagai notulen. Pertama, tim pro akan menyampaikan bahwa game online membawakan dampak positif, sementara tim kontra akan menyoroti dampak negatifnya. Di sebelah kanan saya sudah ada tim pro, dan di sebelah kiri saya sudah ada tim kontra. Selanjutnya, setiap tim akan mendapat giliran berbicara untuk pertanyaan pembuka, sanggahan, dan penutup. Mari kita mulai dengan tim pro. Silakan. Menurut kami, game online bukan hanya hiburan, melainkan juga media pendidikan. Banyak sekali game yang membutuhkan strategi, kerjasama, bahkan manajemen sumber daya. Ini melatih otak remaja untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan dengan cepat. Nah, selain itu, kami juga berpikir bahwa game itu membantu remaja membangun jaringan sosial global, mengasah kemampuan berbahasa Inggris, dan membentuk mental kompetitif yang sehat. Kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan statement tersebut bahwa kami menyadari bahwa dampak game online jauh lebih dominan daripada tim pro itu sendiri. Karena banyak anak yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar hingga matanya minus, prestasi menurun, dan kasus depresi akibat kecanduan game online. Interupsi. Baik, silakan tim pro jika ada sanggahan. Memang benar ada kasus kecanduan, namun itu terjadi karena kurangnya edukasi penggunaan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan bermain game dalam durasi wajar justru meningkatkan koordinasi mata tangan, mempercepat refleks, dan meningkatkan kemampuan multitasking. Dengan pengawasan dan batasan yang baik, manfaat game online akan lebih besar daripada resikonya. Izin menyanggah? Ya, silakan tim kontra. Tapi menurut kami, pengawasan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi di era digital ini. Remaja cenderung mengabaikan batas waktu, bahkan memanipulasi data agar terus bisa bermain. Selain itu, konten game yang penuh kekerasan bisa membentuk perilaku agresif. Ini bukan lagi soal durasi, tapi soal dampak psikologis jangka panjang yang harus kita waspadai. Maaf izin mendengar, menurut kami justru sebaliknya, karena game online itu membuka peluang karir. Dunia e-sport kan sekarang banyak berkembang di zaman ini. Banyak remaja yang berprestasi bahkan menjadi atlet e-sport profesional. Banyak mendapatkan beasiswa karena bakat mereka di bidang ini. Game online juga melatih kewirausahaan, misalnya melalui jual beli item dalam game, turnamen, dan konten kreatif. Namun, kisah sukses ini lebih sedikit dibandingkan jutaan pemain game di dunia ini. Justru, lebih banyak yang membuang-buang waktu. Kita tidak bisa membenarkan kebiasaan buruk hanya karena dengan contoh sukses yang langka. Jika ini tidak dikendalikan, game online akan merusak generasi muda, bukan membangunnya. Oke, untuk kedua belah pihak harap bertenang. Mungkin sudah cukup ya debat untuk kali ini. Silakan keduanya dari tim pro dan tim kontra menyampaikan statementnya masing-masing. Game online adalah alat, sama seperti pisau, bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Yang kita butuhkan adalah edukasi dan pembatasan penggunaan, bukan larangan total. Dengan pendekatan yang tepat, game online bisa menjadi sarana perkembangan diri bagi remaja. Kami percaya bahwa saat ini efek negatif game online jauh lebih besar daripada manfaat. Tanpa regulasi dan batasan ketat, game online hanya akan mempercepat kemunduran mental dan sosial generasi muda. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap game online harus ditingkatkan. Oke, terima kasih untuk kedua tim atas statementnya masing-masing. Demikianlah debat kita hari ini. Terima kasih kepada kedua tim atas argumen-argumen yang kuat dan berbobot. Semoga perdebatan ini memberikan pemahaman baru tentang penggunaan game online di kalangan remaja.
Sampai jumpa di debat berikutnya. Dadah. Dampak positif atau negatif